Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supa Widiani dari kelas B3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Baik, yang pertama ada etika produksi. Etika produksi merupakan seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sementara produksi ialah suatu kegiatan yang menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi, etika produksi merupakan seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Fakta produk di pasaran, contohnya kecelakaan dan kerugian karena produk di Amerika Serikat 3 juta orang terluka, 2 juta orang masuk RS, 500.000 orang cacat permanen karena produk mainan, perkakas, rumah tangga, dan alat olahraga. Kecelakaan bermotor tahun 2003 56.270 per minggu, kematiannya 117 per hari, kerugian finansial sekitar 479 juta dolar per hari. Baik, selanjutnya ada pentingnya etika produksi. Yang pertama ada melindungi keselamatan konsumen, memberi perhatian dan menjaga konsumen sebagai tanda terima kasih telah memberi barang atau menggunakan jasa yang mereka tawarkan. Yang ketiga, produsen memperhatikan hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada konsumen. Yang keempat, menghindari penipuan terhadap konsumen. Selanjutnya ada etika pemasaran. Etika pemasaran yaitu prinsip-prinsip moral di balik operasi dan regulasi pemasaran. Tanggung jawab sosial seorang manajer pemasaran meliputi pengembangan produk pemasaran dan meningkatkan kesadaran dan penerimaan ide-ide dan praktek sosial. Jadi etika pemasaran adalah perilaku atau aturan penjual dalam menawarkan barang itu harus mengatakan yang sejujurnya, mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya ada langkah-langkah menerapkan etika pemasaran. Yang pertama ada mempromosikan etika dalam tahap perencanaan. Yang kedua mempromosikan etika dalam tahap implementasi. Yang ketiga mempromosikan etika dalam tahap kontrol. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan etika pemasaran. Yang pertama ada menutupi kelemahan produk, melebih-lebihkan kemampuan produk, memanipulasi perasaan konsumen. Yang keempat, tidak menyampaikan informasi dengan benar. Yang kelima, mengecoh konsumen dengan meniru fitur produk yang lain. Yang ketiga ada corporate social responsibility atau CRS. Jadi CRS ini yaitu mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis serta interaksi dengan para pemangku kepentingan. Atau secara sederhana, CRS ini atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah cara perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi atau mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kepentingan lingkungan sosial, sekaligus memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terkait. Lalu kerap menyebutkan beberapa alasan perlunya keterlibatan sosial perusahaan. Itu kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah. Masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang ingin dibelinya, sehingga perusahaan tidak bisa hanya memusatkan perhatiannya untuk mendatangkan keuntungan.
terbatasnya sumber daya alam, bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas, namun harus juga memelihara dan menggunakan sumber daya secara bijak. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.